Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Cakur Humas. Jumpa lagi dengan saya, Pepe Mohan, di acara Podcast on the Spot untuk membahas soal isu atau agenda pembangunan di Kabupaten Tegal. Loken, kali ini kita berada di satu lokasi, letaknya ada di sisi barat daya Kabupaten Tegal, tepatnya Desa Margasari, Kecamatan Margasari. Dan jauh-jauh kita ke sini karena memang ada satu isu yang ingin kita gali lebih dalam, yaitu terkait penyelenggaraan program bantuan sosial baik di tingkat pemerintah desa maupun di tingkat kabupaten oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal, termasuk peran pendamping PKH atau pendamping lainnya di pos Kesos. Untuk itu sudah hadir narasumber kita hari ini dari Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Tegal, Bapak Wibowo, Koordinator PKH Kabupaten Tegal, Pak Makmun, dan Kepala Desa Margasari, Pak Eko Rianto. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Cakur Humas, dalam waktu dekat atau awal bulan ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial akan menyalurkan BLT senilai 900.000. Masyarakat pun banyak yang bertanya, apa kriteria penerimaan dan di mana bisa mengecek bantuan tersebut. Selain itu, di sini kita akan mengulas tentang pelaksanaan program bantuan sosial terutama di Kabupaten Tegal. Untuk itu, kami akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Lurah Margasari terkait pelaksanaan program bansos di lapangan. Baik, mengawali, saya akan tanya langsung ke narasumber yang di samping saya dulu. Selamat siang, Bapak Lurah. Selamat siang. Ini pertanyaan yang pertama nih, Pak Lurah ya, atau Ki Lurah saya sebutnya biar lebih akrab. Gigi, senyumnya yang alot. Nah, gitu kayaknya dengar rakyat senyum. Kami di Humas ini kan juga mengelola layanan lapor Bupati Tegal, dan di antara laporan warga yang masuk mengeluhkan tentang sulitnya menjadi peserta PKH atau penerima program bansos. Padahal kondisi kesejahteraan sosialnya layak masuk sebagai penerima bansos. Atau mereka yang ada di kelompok rentan miskin di desil 5 atau 6 Datesen yang tiba-tiba jatuh miskin karena PHK atau tulang punggung keluarganya meninggal dunia atau bercerai atau kena faktor lain, dan yang menjadi sasaran keluhannya adalah pemerintah desa. Karena pembaruan data kesejahteraan sosial ini kan awal masuknya lewat SIG-NG sebelum ke Datasen, di mana Pemdesnya tidak menindaklanjuti saat menerima laporan warganya atau sudah disurvei oleh Pemdes tapi tidak kunjung di Musdes. Pertanyaannya, Pak Lurah, bagaimana sih sesungguhnya praktek pengelolaan data kesejahteraan sosial dan Pemdes Margasari ini, dan sejauh mana peran petugas operator data desa? Tapi sebelumnya mungkin kita bisa singgung tentang kondisi Desa Margasari ini. Berapa sih jumlah penduduk seluruhnya? Berapa jumlah RW dan RT? Apa mayoritas mata pencaharian warganya? Lalu berapa jumlah penerima bansos PKH setiap tahunnya? Apakah tetap atau turun? Monggo, Pak Lurah. Nggih, matur nuwun Mas Bepeng. Untuk jumlah penduduk di desa kami, Desa Margasari, berdasarkan laporan terakhir itu jumlah jiwanya 12.900 jiwa. Untuk jumlah kakaknya ada 4.589 kakak. Tersebar di 11 RW dan 49 RT. Ya. Adapun yang sering kita terima di lapor Bupati, kami memang sering, apalagi di Facebook juga sering muncul. Setelah kami cross check, dari orang-orang tersebut melakukan lapor Bupati, tetapi setelah kami konfirmasi, kami klarifikasi, justru mereka belum pernah mendaftarkan di desa. Belum pernah datang. Kalaupun mereka datang,
terkadang data dukungnya yang tidak mereka miliki. Satu contoh, misalkan lansia, secara kebetulan mereka belum memiliki eKTP. Belum punya KTP. Iya, belum memiliki KTP, ataupun salah satu keluarganya tidak berinisiatif untuk melapor ke desa untuk minta direkam KTP elektronik. Itu satu. Yang kedua, terkadang ada mereka asli orang Margasari, tetapi mereka pernah merantau keluar Margasari, terus kembali lagi ke Margasari, tidak melakukan perbaikan kependudukan. Misalkan mereka keluar Margasari, mereka pindah penduduk, lah begitu mereka terkena PHK ataupun apa, pulang kampung, pulang kampung, tetapi mereka tidak langsung mengikut sertakan data kependudukannya. Misalkan cabut berkas dari sana, pindah lagi ke kampung, harusnya kan mereka melaporkan untuk pindah ke desa kembali. Lah itu mereka tahu-tahu merasa iri melihat gampangannya tanggane pada oli, nyong ora oli. Lah begitu mereka menanyakan, kami kan tentunya menanyakan prosedur awalnya. KTP KK-nya jenengan mana? Setelah kami lihat KTP KK-nya masih luar desa Margasari. Walaupun asalnya dari Margasari, yang akhirnya itu yang menjadi kendala, keterlambatan mereka menjadi peserta ataupun kami usulkan di dinas sosial sebagai calon penerima KPN berdasarkan tetesan. Asal sudah pindah KTP dulu ya? Iya, pindah KTP dulu. Jadi uruh-uruh balik, tanggane oli, kenyong ya melarat gitu. Tapi kan harus disesuaikan dengan kependudukannya. Syarat-syaratnya kan harus jelas. Harus jelas, KTP, tentunya. Iya, begitu. Terus mengalami stagnan atau penurunan apa aja jumlah yang PKH? Kalau jumlah PKH fluktuatif ya. Keluar masuk ada, tentunya seperti tadi pagi kami disampaikan informasi oleh operator Puskesmas Desa Margasari bahwasannya ada 7 nama penerima JKS itu juga menerima bantuan sosial bersumber dari Kesra ya, BLT Kesra. Akhirnya tadi saya sampaikan untuk mencari pengganti 7 calon penerima manfaat Kajen. Singkatan apa Pak lo? Kartu Jateng Openi. Kartu Jateng Openi. Kartu Jateng Openi. Kartu Jateng Openi. Ya, tadinya kan kartu Jateng Sejahtera. Nah, akhirnya itu kan setiap bulannya informasinya 1.100.000 selama 3 bulan ya. Untuk 3 bulan ya. 3 bulan. Iya. Untuk 3 bulan. Nantinya ya. Ya, itu akhirnya kami instruksikan ke operator Puskesmas Desa untuk melihat data sesuai desil, mulai dari desil 1 sampai desil yang memang dicaratkan untuk bisa kita pilih, yang kemudian kami bagi rata. Jadi misalkan ada 7, ya wis berarti jikot sing RW siji, sing RW loro siji, RW telu siji, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Tadi ngomong fluktuatif, artinya kan data bisa berubah ya. Iya. Artinya perubahannya itu karena mundur dari yang menerima bansos atau ada penambahan dari yang menerima bansos? Ya, alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu pendamping PKH Desa Margasari menyampaikan ada 8 nama warga penerima manfaat yang selama ini mereka menerima itu mengajukan pengunduran diri secara sukarela. Ya, luar biasa. Alhamdulillah, secara sukarela yang tentunya kami juga sampaikan kepada pendamping PKH Desa. Berarti kayaknya bisa luruh liane ya. Ya, sesuai dengan jumlah yang ada, ataupun bahkan kami lebih. Karena kami di Desa Margasari semenjak adanya anggaran untuk operator puskesmas dianggarkan secara tersendiri dari dana desa, kami setiap tahun menganggarkan. Dan setiap bulan warga itu pasti kami usulkan ke
dinas sosial. Ya, gitu. yang kurang mampu ya artinya. Iya. Itu luar biasa. Ada tadi 8 ya yang mengundurkan diri. Iya. Itu luar biasa. Sanggup mengundurkan diri padahal yang lainnya walaupun kaya kadang-kala tetap eman-eman rezeki kok ya. Ini memang luar biasa. Perlu dapat penghargaan di Pak Lurah. Pecingi mana enak umpamane loh Pak Lurah. Baduk sing enak. Paling ora gorengan lah. Murah temen goreng. Paling ora gorengan. Gitu. Ya oke Pak Lurah. Berapa sih jumlah operator data desa? Mereka ini perangkat desa terus dapat honor apa enggak nih kira-kira? Ya, jumlah operator ada 4. Ada 4 operator ya. Dan mereka ini semuanya perangkat desa. Dan mendapatkan honor karena kita anggarkan setiap tahunnya melalui APBDes. Oh iya, dapat honor ya. Iya, dapat honor. Lumayan ya. Ya, lumayan lah, orang nggak tuku ya. Ya, wah, ringan-ringan lurah orang mecingi sana honore kok ya. Iya, kayak yang mujuk ya. Pertanyaan yang kedua ya, Pak Lurah. Saya mendapat informasi dari Dinsos jika di Desa Margasari ini ada penerima PKH yang graduasi atau keluar dari PKH. Contohnya seperti yang ada di belakang kita ya, rumah ini ya. Ini dapat Cak Rumus lihat, ini rumahnya. Yang graduasi, apakah karena memang dinilai sudah mandiri atau memang mereka secara sukarela keluar dari PKH atau ada dua-duanya? Dan berapa jumlah yang graduasi tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Ya, untuk warga Desa Margasari yang mengundurkan diri atau graduasi dari kepesertaan PKH, alhamdulillah setiap bulan, setiap tahunnya itu ada. Yaitu yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa 2 minggu yang lalu itu ada 8 warga ya, penerima manfaat. Yang sebelumnya juga salah satunya yang sekarang halamannya kita gunakan untuk acara ini, itu juga kebetulan beliau itu seorang ketua RT Bapak Sobirin seperti panjenengan. Sugeng siang nggih. Panjenengan ya. Kula mboten angsal dansos kula. Lah niki alhamdulillah beliau dengan sukarela juga mengundurkan diri. Yang tentunya yang menjadi latar belakang pengunduran diri setelah saya tanya ke yang bersangkutan, ya alhamdulillah sadar ya, karena adanya rasa syukur maring rezeki sing wis dinain daning Gusti Allah, maring usahane diwe lancar. Isin lan terima bae ya. Ya alhamdulillah. Di samping nyong loken nampani PKH terus, ya wong bojone nyong wis lemu ae kuwi. Dadi nyong ora kepenak misalkan, terkecuali bojone nyong nasi kering ya. Kaya bowo ya. Iya. Tapi kagak seumur hidup Iya, alhamdulillah. Gitu Mas Bebeng. Oke, Pak Lurah. Dari yang tadi 8 yang graduasi itu sukarela, apa ada tekanan dari Pak Lurah sampeyan wis sugih wis mundur, apa memang sukarela dari hati mereka? Alhamdulillah semuanya sukarela. Sukarela, dan kami mensiasati untuk diri kami sendiri karena terkadang kan orang sudah mengundurkan diri, tahu-tahu ada bantuan lebih. Dinyong gak jogan mundur lah, nyong ini mundur dikongkon lurah, tapi sebelum saya tanya umpamane ada seperti itulah. Kami pun baik dari operator maupun dari pemerintah desa sebelum menandatangani kami foto semuanya dulu. Oh ya, dokumennya. Dokumennya kita foto. Jadi saya durung ngelurah tanda tangan. Sing wis tanda tangan nih atas materai gue lurahin di situ apa penerima PKH-nya dulu. Ternyata kan kebanyakan mereka dengan sukarela. Jadi suatu saat mereka ada komplain lah. Sampean kan tanda tangan di situ tuh. Aku sih ngongkon kan seperti itu. Tapi alhamdulillah di Desa Margasari setiap bulannya itu pasti ada. Ada ya. Pasti ada. Berarti kesadaran cukup tinggi lah. Alhamdulillah, alhamdulillah cukup tinggi kesadarannya. Pak Lurah, setelah ada proses graduasi ya tadi kayak Bapak RT ini, langsung dilaporkan ke Dinsos apa gimana? Iya, kan kami langsung berhubungan dengan pendamping PKH-nya. Jadi secara otomatis tentunya kan pendamping PKH-nya langsung melanjutkan. Delet case mampu umpamane. Iya. Tapi Pak Lurah, kata orang, ada yang pernah graduasi, tapi ketika ada kembali dapat bantuan
bansos. Ada loh. Itu gimana prosesnya? Kan sudah di-delete, tapi kok dapat lagi? Ya. Ya, kira-kira gimana? Ya, seperti ada beberapa 3 orang saya pernah mengalami seperti itu. Langsung orang tersebut datang ke balai desa. Ya. Datang ke balai desa, mereka ada 3 orang ini yang saya ceritakan. Ya. Beliau menyampaikan kinyong wis mundur dan kinyong nasi oli. Iya. Lah terus kayak pimen Pak Lurah. Ya kue memang sih kue rezekine jenengan. Iya. Tapi nyong wis ora penak wong nyong wis ora nuk ya jenengan kepengine pimen. Misalkan tak wek nang tanggane nyong oleh beli monggo kalau memang panjenengan ikhlas. Iya. Akhirnya oleh beliau diberikan ke tetangganya. Terus saya minta dokumentasinya waktu itu. Iya. Ada nggak ada protes belakang ya? Nggak ada, Iya, nggak ada. iya. Alhamdulillah dengan sukarela. Tapi ada yang ngomong, oh bondang rezekiku ditolak, kan ada. Ya kadang-kadang ada. Ada ya? Kadang-kadang ada. Terutama yang pas kebenaran durung liwet dan sing akhirnya digogotku beras. Rezeki ditolak, Iya, ya lumayan gitu. ya. Tapi alhamdulillah ya. mayoritas masyarakat Margasari itu baik masalah pendaftarannya, kami selalu menginformasikan di setiap ada kesempatan saya datang di pengajian Dasawisma ataupun kegiatan Musdes. Kami sampaikan kepada para ketua RT-nya, ketua RW-nya untuk proaktif menyampaikan informasi terkait bantuan-bantuan ataupun program pemerintah yang lain, termasuk yang sekarang paling baru. Apa itu? Konon katanya itu kan PKH akan sampai 5 tahun satu periodenya. Dibatasi ya? Dibatasi. Ini yang baru ya? Ya, itu dibatasi 5 tahun harus diganti dengan yang lain. Memang sih di kalangan masyarakat itu ada sebuah pertanyaan. Lah misalkan 5 tahun itu diganti, sementara yang sudah menerima 5 tahun akan diganti itu secara kehidupan ekonomi sosialnya memang masih sangat-sangat layak. Lah itu terus bagaimana Pak Lurah? Lah makanya dalam kesempatan ini kami ingin menanyakan langsung, mudah-mudahan dari dinas sosial ataupun pemerintah yang di atasnya bisa mendengarkan dan bisa memberikan pencerahan. Satu itu. Terus yang kedua terkait yaitu bolak-balik indikator miskin, penilaian calon penerima manfaat itu kan salah satunya yaitu keramik, rumah keramik. Yang sering saya sampaikan. Listrik batang mata ada rumah mendapatkan program RTLH. RTLH lantainya yang penting pakai semen, tetapi secara kebetulan punya tetangga baru ganti lantai dari keramik menjadi granit ataupun apalah, itu keramik bekasnya diberikan kepada tetangga yang miskin tersebut. Tetapi begitu ada tim penilai itu masuk indikator lah, itu menurut kami itu kalau bisa jangan sampai itu disamakan dengan karena mampu dewek lah. Begitu. Berikutnya nih Pak Lurah ya. Bagaimana sih Pak Lurah mensikapi jika menjumpai warganya yang memang sudah terkategori mampu, tapi secara terus-menerus masih mendapat bantuan sosial? Apakah perlu dipasang tanda di rumah penerima bansos dengan cara tempel stiker atau semprot cat abang untuk menandai keluarga yang berhak dinilai efektif dan transparan, mencegah penyaluran ganda dan memastikan bantuan tepat sasaran? Kira-kira dikasih chat bahwa ini keluarga miskin di sini kayak gitu enggak? Iya. Kami di Desa Margasari bagi penerima PKH itu memang rumahnya wajib diberi tanda keterangan keluarga miskin penerima program PKH. Itu memang ada. Nah, itu kan memang aturannya seperti itu. Dan itu memang cukup membantu. Satu contoh kayak dulu program di Desa Margasari pada saat kami dulu menjabat. Itu perolehan pajaknya itu hanya 50%. Lah begitu kami pelajari banyak orang yang mampu, kenapa nggak bayar gitu kan? Di samping mereka orang luar Margasari, dari Margasari tapi kerjanya di luar jarang pulang, juga banyak yang dablek, yang akhirnya kami memang bikin stiker. Satu contoh, rumah tanah ini belum bayar PBB, kami tempelkan. Biar mereka memiliki beban moral maring tangga. Yang akhirnya memang alhamdulillah tahun berikutnya jadi 80%.
Bayar ya? Bayar. Karena silakan tempel stiker miskin siapa ya? Sugi-sugi orang gelem bayar PBB. Oke. Nah, sama seperti halnya ini yang PKH kami tempelkan. Ya. Itu seperti itu. Sudah memastikankah yang mendapat PKH rumahnya sudah di stiker atau di cat miskin? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Tinggal nanti mungkin yang nanti data-data yang terbaru mungkin perlu dilakukan hal yang sama. Iya, iya, ya. Semoga ya itu kan minimal dapat ya memberi efek ya. Ya, kalau terapi. ada rumah pasien miskin kan pastinya menjadi beban moral tersendiri. Iya, Oke, iya. Oke, makasih Pak Lurah. Baik, Cek Rumas, bergeser ke narasumber kita yaitu dari Dinas Sosial Pak Bowo, siang Pak Bowo. Siap. Iya, iya. Siang. Tampilannya kali PKH kayaknya. Berat badan 53 kayaknya ya. Ya. Kurang ya. Iya. Ini sangat ya pas kalau kerja di Dinsos Gering berarti pas karena yang harus ngasih kan ya. Iya. Lebih baik kenyang terakhiran ibaratnya ya. Oke, Pak Bowo. Dari apa yang sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Lurah Eko tadi, apa tanggapannya? Tapi sebelumnya mungkin bisa disampaikan program bansos di Kabupaten Negeri ini apa aja di luar BLT yang 900.000 tersebut. Monggo, Pak Bowo. Terima kasih Cakbir Humas terkait dengan bantuan sosial khususnya di Kabupaten Tegal. Yang pertama program Keluarga Harapan ini. Program Keluarga Harapan itu kalau Kementerian Sosial itu berjalan sejak tahun 2007. Iya. Ada di Kabupaten Tegal PKH 2012 sampai dengan sekarang. Ini khusus yang PKH memang bantuan langsung tunai bersyarat. Iya. Jadi apa yang disampaikan tadi ada yang graduasi itu memang cara mereka itu graduasi secara program di program PKH-nya. Nah, ada juga program sembako atau BPNT bantuan pangan non tunai. Sekarang sembako itu berubah menjadi bantuan non tunai yang disalurkan melalui Bank Himbara maupun PT Pos. Okay. Ya, sama dengan PKH juga melalui Bank Himbara dan PT Pos. Selain itu juga ada program dari Kementerian Sosial, program berupa asistensi rehabilitasi sosial. Ini untuk penyandang disabilitas, terus lanjut usia, terus program pemberdayaan ekonomi bagi yang termasuk yang graduasi. Mungkin sementara itu. Di luar dari mungkin ada yang dari Jawa Tengah. Tadi sempat muncul ya kartu Jateng Openi. Kartu Jateng Openi. Terus ada lagi kelompok usaha bersama Kube yang memang kita juga mendapatkan Kube sejumlah 20 kelompok usaha bersama di 3 kecamatan. Tadi disebutkan ada bantuan sementara ya? BLTS. Bersyarat ya? Oh, yang bantuan bersyarat. Bersyarat. Iya. Menurut saya semua bantuan sosial pasti bersyarat. Ini kan bersyarat sementara. Maksudnya perlu dijelaskan ini. Bantuan bersyarat ya. Ini nanti ada hubungannya dengan graduasi itu. Jadi kenapa bantuan tunai bersyarat? Di awal itu khusus yang bantuan PKH ya, program Keluarga Harapan itu memang bermaksud untuk menurunkan angka kemiskinan atau menghilangkan angka kemiskinan ya, termasuk memutus mata rantai kemiskinan. Itu yang penting. Nah, kenapa memutus mata rantai kemiskinan? Jadi kemiskinan itu terjadi karena budaya juga ya, artinya turun-temurun anaknya tidak sekolah, ya putus sekolah, terus gizinya seperti itu ya, pangannya lah. Ini bersyaratnya dikarenakan ada komponen ya, komponen mereka kalau yang ibu hamil, terus punya anak sekolah SD, SMP, SMA ya, mereka miskin terutama ya, yang miskin, dan itu menjadi komponen bersyarat. Dan bersyaratnya si KPM ketika mendapatkan bantuan itu, dulu itu ada semacam harus si anak sekolahnya dia hadir di sekolah 85% ya. Dia harus memeriksakan anaknya ke puskesmas yang punya balita, terutama ya punya balita, harus memeriksakan anaknya ke puskesmas, harus pemeriksaan kesehatan dan lain-lain. Lah itu bersyarat seperti itu. Termasuk mengikuti pertemuan kelompok.
namanya P2K2 ya, atau Family Development Assessment. Ini di dalam pertemuan kelompok ini di mana ada semacam kelompok ya, terdiri dari 30 kelompok lah. Mohon maaf, 30 orang satu kelompok. Ini setiap bulannya mereka hadir ya dengan pendamping menyampaikan beberapa materi atau modul terkait dengan modul-modul kesehatan, gizi, pengasuhan, keuangan seperti itu. Okay. Itu tadi dari, kalau bansos dari Pemkab Tegal gimana? Dari Pemkab Tegal yang ada di kami itu bantuan jadub, ya, jadub permakanan, ya, permakanan. Terus ada di kami di bidang Linjamsos living cost untuk jaminan hidup yang penunggu pasien. Oh, penunggu pasien. Penunggu pasien itu yang istilahnya living cost. Ya, itu living cost, jadub, terus permakanan. Ya. Itu. Tadi Pak Lurah Ngendika ya, ada pertanyaan buat dari ke Dinas Sosial. Pertanyaan Pak Lurah tadi, masih ingatkah? Ya. Barangkali perlu jawaban. Oke. Ya. Terkait dengan tadi bahwa khususnya di wilayah Margasari ini ada beberapa proses mekanisme usulan data termasuk. Memang sekarang ini apa yang disampaikan terutama graduasi mendapatkan bantuan lagi seperti itu ya. Bahwa ini memang graduasi ini adalah graduasi program yang di dalamnya ketika biasanya yang keluar dari PKH ya, namanya graduasi itu program keluar dari program PKH. Namun ada komponen program lain yang masih, contohnya program sembako, dia masih mendapatkan. Oh, tetap masih mendapatkan. Walaupun sudah mundur, tetap masih ya? Ini mundurnya karena mampu atau karena alamiah. Kalau memang komponennya tidak ada, ya semacam dia sudah tidak ada komponen, ini graduasi alamiah. Jadi dia miskin, tapi hanya keluar dari PKH-nya, tapi dia masih mendapatkan program sembako selama kecuali yang mampu. Nah, sekarang ini perlu diketahui bahwa ada transformasi data ya, yang dulu DTKS berubah menjadi sekarang DTSEN. DTSEN itu adalah data tunggal sosial ekonomi, data yang berisi individu, keluarga, seluruh penduduk ya, berisi sosial ekonomi, hasil dari harmonisasi atau perpaduan P3KE, program pensasaran kemiskinan ekstrim, data tunggal kesejahteraan sosial dan registrasi sosial ekonomi. Dan sudah dipadankan oleh Capil. Satukan apa? Iya, seluruh penduduk ini. Biar lebih efektif, kurang lebih Kabupaten Tegal itu ada 1.700.000 sekitar 1.700.000 individu itu yang masuk dalam DTSEN. Nah, ini dan si penerima bantuannya itu memenuhi kategori mereka berada pada desil 1 sampai 5. Ya, desil 1 sampai 5. Nah, akan tetapi posisi desil 1 sampai 5 itu tidak serta-merta dia seluruh desil 1 sampai 5 itu mendapatkan bantuan sosial. Karena memang kita terbentur pada kuota bansos yang ada di Kabupaten Tegal. Terbatas lah ya. Terbatas. Ini perlu diketahui bahwa keterbatasan dari bansos di Kabupaten Tegal, manakala orang mengusulkan kok tidak diakomodir. Itu karena lebih banyak mengusulkan tapi tidak ada yang pemutahiran yang sifatnya menghapus tadi. Ini Pak Lurah bagus. Artinya dia ada beberapa orang yang mundur. Lah ini kan slot-slot ini bisa diganti kuota-kuota ini. Karena apunten, kuota di kita di Kabupaten Tegal itu menyesuaikan dengan kondisi angka kemiskinan kita, Pak. Jadi angka kemiskinan itu kita itu Kabupaten Tegal saat ini berdasarkan data BPS berada di angka 6,16%, atau sekitar 88.000 jiwa. Ideal bantuan sosial ini saya kemarin dapat informasi ya terkait dengan PBI ini. Kalau PBI kan seluruh penduduk nih. Ideal dari bantuan PBI dijelaskan. PBI itu bantuan penerima bantuan iur yang tadi mungkin ketinggalan ya. Ada bantuan yang ternyata bantuan yang sifatnya asuransi jaminan sosial yang itu dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, namun datanya ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui data Pusdatin dan ditetapkan saat ini itu penerima bantuan iur dari kategori miskin ya, penerima bantuan di kategori miskin
itu berada pada posisi aktif 517.000. Ya, yang sebelumnya itu hampir 635. Itu 40% angka terendah ya. 635.000. Ya. Nah, sekarang ini karena ada penonaktifan berdasarkan hasil padan DTSN ini ya. Begitu DTSN diberlakukan, maka kita kemarin dinonaktifkan 75.000. Akhirnya muncul sekarang berdasarkan SK yang sekarang ini, itu yang aktif untuk Kabupaten Tegal 517.000. Dan kami tanyakan, kenapa kami selalu dinonaktifkan? Ternyata bahwa kami atau Kabupaten Tegal itu kuota PBI itu tetap mengikuti angka kemiskinan 88.000 yang secara ideal itu ada sekitar 356.000 yang seharusnya. Sementara itu angka 517.000 itu berarti masih over. Ya, over ya. Over harus dikurangi 178.000 yang harus dihapus. Ya. Iya, seperti itu. Jadi hampir itu berlaku juga untuk bansos yang lain. Padahal rumusnya ya? Iya, ada rumus-rumus itu. Maka kami di bansos sembako ada apa ya, hanya sekitar 103.000 KPM ya, keluarga penerima manfaat. Seperti itu. Ini perlu kami sampaikan juga hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Om Bowo. Berikutnya nih Mas Bowo atau Om Bowo lah ya. Sebenarnya zaman Bowo. Ini mau kecepatan kayak ngomongnya. Apakah setiap warga bisa melaporkan tetangganya yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi, tapi masih saja menerima bansos? Jika bisa, gimana caranya? Bagaimana mekanismenya dan tindak lanjutnya oleh Kemensos sehingga kemudian data warga yang dilaporkan tersebut bisa disesuaikan dengan data sennya? Kira-kira butuh waktu berapa lama sih data tersebut terupdate? Silakan Mas Bowo. Sebenarnya yang mampu itu, yang ketika dia merasa bahwa memang mampu itu dirinya sendiri itu bisa menyanggah ya. Bisa menyanggah maupun orang lain. Kalau dirinya sendiri merasa berat, itu sebenarnya orang lain kalau melihat dia mampu itu. Dia menggunakan aplikasi cek bansos, usul sanggah itu, silahkan yang bersangkutan, yang menyanggah, itu kalau dia tidak akan terlihat atau terlindungi lah. Si pelapor lah. Iya, si pelapor, bahasanya si pelapor itu akan terlindungi. Artinya tidak siapa sih yang melaporkan, tahu-tahu lah. Ya. Asal dia melakukan usul sanggah benar-benar bahwa dia tidak melihat cara langsung bahwa dia memang mampu menurut pandangan dia, bahwa dia itu punya materi yang memang dikategorikan sebagai dia mampu, atau posisinya dia sekarang ini dicek di desil 610 ya, itu jelas ya. Nah, itu melalui aplikasi usul sanggah ya, Android ya, berbasis Android. Nanti ketika dia sudah mengusulkan dan diterima berhasil, data itu akan masuk. Itu nanti diterima oleh sistem yang akan dibaca oleh dinas sosial, operator desa maupun para pendamping PKH. Dan mereka akan melakukan verifikasi atau kunjungan lapangan lah. Ya. Kunjungan lapangan mengisi data yang diperlukan oleh pendamping, akan dilakukan perubahan datanya. Setelah itu, setelah masuk ke operator desa, itu nanti diusulkan ya, bersama usul bansos dan usul pembaruan itu dari tanggal usulan melalui sistem itu tanggal 1 sampai tanggal 11 ya, tanggal 11 harus dilampiri berita acara musyawarah desa. Ketika mereka dengan alasan tidak bisa melakukan musyawarah desa, itu diganti dengan surat pertanggungjawaban mutlak. Surat tanggung jawab mutlak dari kepala desa. Kepala desa ya. Iya, dan di situ mencantumkan alasan tidak melakukan musdes itu bahwa apa yang diusulkan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan nanti melalui aplikasi terakhir tanggal 11 kami proses ya. Kami proses seperti itu. Untuk mengusulkan usulan itu ada 3 jalur, ada 3 jalur. Mandiri melalui langsung ke desa, ke dinas sosial. Mandiri itu langsung ke Kementerian Sosial. Orangnya langsung ya? Apa gimana? Enggak, mandiri itu berarti harus melalui sistem aplikasi berbasis Android. Mereka bisa mendownload namanya usul sanggah, cek bansos. Kalau yang orang miskin tidak punya HP, ya itu bisa tetangganya. Bisa ya. Bisa tetangganya untuk melaporkan. Ketika mereka mau
mengusulkan melalui usul sanggah tadi mereka mendownload Android. Tapi di wilayah desanya. Nah itu yang langsung nanti diterima oleh Kementerian Sosial. Datanya masuk sistem. Nah itu satu. Yang kedua, mereka datang langsung ke kelurahan atau ke balai desa. Lurah atau desa. Nah di mana di situ sudah ada tadi disebutkan operator SIG-NG. Jadi operator yang disebutkan 4 itu hanya satu yang memiliki akun, akun yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Untuk membuka sistem SIG-NG, mereka menjadi pengisi data di tingkat desa. Lah, sebab apa? Kenapa di desa, dinsos sama langsung secara langsung itu memang diatur oleh Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin bahwa masyarakat miskin itu secara langsung mendaftarkan diri, miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan. Oke, makasih, Sobo. Berikutnya nih ya, apa aja yang menyebabkan penerima bansos dari pusat dicoret dari daftar penerima? Apakah ada batasan kalau sudah menerima bansos sekian tahun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kades terus dihentikan? Apa penyebabnya? Terima kasih. Ini terkait dengan tiba-tiba bansos tidak. Ini juga terjadi beberapa masyarakat langsung ke puskesmas ke kami. Jadi gini, sekarang ini kan DTSen itu kan by sistemnya sudah pada NIK, jadi sudah data tunggal. Jadi dan juga pengelola atau pengendali data itu sudah sekarang bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga yang terkait dengan terkait dengan peran fungsinya mereka. Salah satunya kenapa berakibat pada ini, kenapa bansos itu kadang dihentikan, padahal orang itu miskin kan kayak gitu. Ada satu hal ini yang muncul, satunya adalah ada beberapa indikasi yang ternyata hasil temuan PPATK temuan PPATK itu Pusat Analis Transaksi Keuangan itu yang sekarang ini viral itu adalah mereka terlibat indikasi namanya itu NIK-nya itu sama dengan NIK judi online itu. Yang selanjutnya ada beberapa bantuan ternyata mereka diterima tapi digunakan tidak pada peruntukannya. Mungkin ternyata pada peruntukannya ternyata hampir motor. Lah itu kredit motor bantuan, terus tapi ada kredit motor. nyaur utang yang mungkin dia utang lebih besar dan termasuk berdasarkan hasil pada NIK ini ternyata mereka punya tabungan yang lumayan gede, rekeningnya gemuk Nah ini yang tahu-tahu loh wong melarat tapi duwe tabungan tapi nganti itu juga konyol. Di samping ada beberapa perubahan data tidak padan NIK itu kan hampir itu bisa dibetulkan, misalnya ada tidak padan atau dalam keluarganya ada yang perubahan data misalnya ada yang keluar atau yang umum yang terjadi karena secara otomatis misalnya mereka meninggal dunia si penerima meninggal dunia, ada dalam satu keluarga diterima PNS PNS ASN TNI Polri dalam satu keluarga hilang Mas ada satu warga yang mendapatkan mendapatkan bantuan. Nah, salah satu anaknya itu keterima di PT itu PT Winner ataupun itu secara otomatis hilang. Ada ada banyak beberapa itu. Jadi itu perlu penjelasannya. Akhirnya kami kemarin konsultasi konsultasi caranya gimana yang akhirnya si warga yang masuk keterima PT itu suruh keluar dari kakak. Ini agar adik-adiknya tetap masih bisa mendapatkan bantuan. Betul sekali, ini memang terjadi perubahan-perubahan data. Data dinamis, kadang kependudukan orang yang meninggal tidak mau ada perubahan data dengan alasan bansosnya nanti hilang. Padahal itu kan bisa diupdate bahwa ketika meninggal dunia perubahan pengurus atau nanti mereka yang ahli warisnya akan bisa masuk ke sana. Nah ini kalau dia memang yang masih tidak mampu. Selanjutnya terkait BLTS 900.000 ini, kira-kira apa kriteria penerima manfaatnya? Di mana masyarakat bisa mengecek status penerimaannya, lalu teknis penyalurannya bantuan ini akan diterima dalam bentuk apa? Transfer, TF,
atau tunai? Silakan. Ya. PLTS Kesra ini ya untuk Kabupaten Tegal itu ada data 200.404 KPM ya. Itu dari apa penerima bantuan maupun yang baru menerima bantuan. Untuk yang belum menerima bantuan artinya yang tambahan itu 109.307. Nah itu yang memang tidak mendapatkan PKH, tidak mendapatkan sembako. Jadi data yang 109.307 ini adalah data usulan baru. Ya. Itu totalnya 200.404. Ya. Seperti itu. Ya. Dan untuk kriteria penerimanya adalah mereka yang masuk dalam DTSen desil 1 sampai 4. Ya? Desil 1 sampai 4. Ya. Dan selanjutnya untuk tamu yang paling ujung ya, paling beda bajunya putih polos atau Kemensos di bajunya tulisannya. Pertanyaannya untuk Mas Makmun ya? Ya, Mas Makmun. Mas Makmun, sebagai koordinator pendamping PKH, apa tugas pendamping itu sendiri dan apa tantangannya di lapangan? Termasuk menanggapi isu masih adanya warga penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Sejauh mana pendamping atau Puskesos bisa melaporkan soal ini? Monggo, Mas Makmun. Terima kasih, Mas Bambang. Bebeng Muhan. Bebeng. Iya, bukan Bambang ya. Bebeng Muhan. Bebeng. Secara keseluruhan tadi udah dijawab Mas Bowo nih. Ya nambah-nambah lah ya. Nambah sedikit aja lah. Ya. Proses bisnis tugas teman-teman itu proses bisnis PKH ya dari mulai verifikasi kesehatan, pendidikan karena PKH itu kan conditional cash transfer atau bantuan sosial bersyarat. Tadi persyaratannya juga dijelasin sama Mas Bowo kan bahwa harus dari mulai bumil, balita, pendidikan, SD, SMA sampai Kesra. Kesra itu berarti lansia sama disabilitas, itu ada komponennya, itu syaratnya. Kemudian masing-masing komponen punya persyaratan. Terus kemudian kita melakukan verifikasi baik ke pos-pos kesehatan maupun ke fasilitas pendidikan. Ya. Kemudian P2K2 tadi disampaikan sudah, ya itu tugas-tugasnya. Dan hari ini kita ketambahan tugas melakukan ground checking atau verval lapangan. Jadi karena transisi ke DTSen itu kami setiap pemutakhiran data yang dilakukan oleh desa, baik usul cek bansos maupun hasil musdes dan sebagainya masuk ke aplikasi kami di Sigma, kemudian kami turun ke lapangan, ke lokasi. Kami memotret, kami tidak memutuskan bahwa ini layak atau tidak, tapi kami memotret kondisi realnya seperti apa, hasil potretnya kami laporkan ke yang berwenang untuk menentukan yang bersangkutan itu masuk desil berapa. Gitu. Oke, gitu. Nah, terkait dengan isu nih tepat sasaran, sekali lagi kalau dalam konteks bansos itu kan bantuan sosial itu kan beragam, bahkan ada jaminan kesehatan, jaminan pangan dan lain sebagainya. Di dinas sosial itu kan, Kementerian Sosial itu kan basis datanya yang untuk menggunakan itu. Nah, apa namanya, terkait dengan isu itu, kami PKH ini dari sekian bansos itu yang paling seksi memang PKH karena kontinu selama sekian tahun. Itu paling seksi. Ya. Paling dicari berarti. Paling dicari dan isunya paling banyak lah. Nah, apa namanya, kami hanya pengguna data nih. Jadi ketika kemudian warga melihat ada yang tidak tepat sasaran, laporkan saja melalui cek bansos. Segera cek bansos. Kalau tidak, datang ke kepala desa atau Pemdes untuk melaporkan, Mas si A sudah kaya masih dapat PKH. Laporkan. Nanti laporan itu akan ditindaklanjuti oleh Pemdes. Kalau itu langsung ke Pemdes. Kalau ke cek bansos itu nanti juga akan melalui aplikasi Sigma, kami akan memotret kondisi real seperti itu. Oke. Jadi kami tidak berwenang terkait isu hanya kasih data aja ya. Oke. Terkait perannya sebagai kepanjangan tangan Kemensos di lapangan, sejauh mana pendamping PKH menindaklanjuti rekomendasi Kemensos atau laporan sanggahan warga melalui aplikasi cek bansos? Tadi sudah Mas, cek bansos itu begitu ada warga yang mengakses aplikasi cek bansos, kemudian melaporkan, kami menindaklanjutinya ketika masuk ke aplikasi Sigma, kami akan turun ke lapangan sesuai dengan titik lokasi dilaporkan di mana, kami akan ngecek, ada tadi disinggung oleh Mas Bowo ada 39
indikator, kita penuhi, kita potret, kita isi, kita interview, kita lihat situasinya, kita laporkan. Segera, maksimal itu 2 bulan, Mas. Kalau 2 bulan itu tidak ada sanggahan bla bla bla, berarti secara otomatis dia akan dikeluarkan dari Bansos. Del ya, hilang ya. Pertanyaan berikutnya, penyaluran Bansos PKH dilakukan melalui transfer rekening ke penerima manfaat, di mana mereka dibekali ATM untuk memudahkan pengambilan uangnya. Nah, bagaimana saran pendamping PKH agar ATM tersebut tidak disalahgunakan? ATM itu ibaratnya ada dompet, Mas. Ya. Kalau dompet itu yang berhak membuka dan menyimpan kan yang punya. Kalau dititipin ke orang lain, ya yang ngambil orang lain. Nah, artinya jadi saran saya ATM apapun alasannya, ATM atau KKS itu ya dipegang sendiri, Mas. Apalagi karena yang hari ini itu PIN-nya ditempel. Katon ya. Katon. Siapapun bisa menggunakan ya. Anaknya putune. Kami sering dapat kasus itu. Karena ternyata lagi-lagi KKS-nya karena dititipkan. Kalau KKS-nya tidak dititipkan, saya pastikan itu aman. Karena yang tahu PIN-nya yang punya ATM. Pegang sendiri, jangan dititipkan. Orang bener semua orang. Demi keamanan. Bukan di del sila. Kalau nang sing lurai kayaknya mending di bantuan hilang. Mas Bambang, yang memegang ATM punya orang lain itu kalau secara aturan hukum itu melanggar. Karena itu produk undang-undang, produk perbankan yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya orang itu tidak boleh memegang produk itu selain pemiliknya, tanpa kuasa. Jadi yang dititipin itu juga beresiko sebenarnya. Kena tuntutan juga ya. Oke, terakhir nih untuk Mas Makmun ya. Sejauh yang saya ketahui, pencapaian tertinggi dari pendampingan program PKH adalah keluarga yang didampinginya dinyatakan berdaya dan graduasi. Nah, menurut pengalaman Mas Makmun, apa yang menjadikan mereka mandiri atau secara sukarela mau keluar dari PKH, dan apakah mereka yang sudah keluar ini masih menerima bantuan lain semisal pelatihan usaha, diberi modal usaha atau yang lainnya? Silakan. Dari sekian banyak data, Mas, yang sudah kami graduasi secara mandiri ya, bukan alamiah. Kalau alamiah itu tadi dijelaskan Mas Bowo, karena komponennya udah nggak ada, Mas. Tadinya dia dapat bantuan karena anaknya SMA, sudah lulus SMA, berarti dia udah nggak dapat bantuan, itu graduasi alamiah. Kalau yang mandiri itu rata-rata faktor utamanya karena mental. Saya seperti yang di belakang rumah kita, faktor utamanya mental. Di atas beliau itu masih banyak yang ada di dalam PKH yang masih belum keluar. Makanya saya sepakat tadi sama Mas Bemeng, dikasih penghargaan. Lurah. Karena tidak semuanya orang punya mental itu, Pak. Mental bersyukur, mental yakin bahwa dia akan berubah. Nah, yang kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Mas Bemeng terakhir? Ya. Pelatihan ya. Kami ada namanya PPSE, yaitu program pelatihan usaha ya, dari mulai kita latih berusaha sama bantuan permodalan. Kami sudah mengusulkan 1.479 KPM pra graduasi yang akan kami graduasikan. Kami usulkan ke Kementerian Sosial untuk dapatkan program PPSE. Alhamdulillah tahun ini sudah ada 79 yang sudah tersalur, dapat bantuan PPSE. Jadi kami pastikan ada program itu, meskipun tidak semua mampu mengakses yang mandiri itu. Karena sekali lagi memang negara itu pengennya semuanya dibantu, tetapi keterbatasan itu yang menjadi skala prioritas. Makasih. Artinya ada. Makasih Mas Makmun. Terima kasih. Ya, Jakdung Mas, mungkin Jakdung Mas akan bertanya. Ini saya lagi berada di halamannya rumah seorang warga yang menggraduasi, artinya dia telah mundur dari penerimaan bansos. Ini rumahnya, dia adalah Ibu RT, namanya Ibu RT Sobirin, nggih. Monggo, Ibu RT salah satu contoh warga yang mungkin perlu kita harus belajar dari sana. Oke, Bu RT, selamat datang di podcast kami. Ya, untuk yang manis, ya. Aja rundak aja. Tenang aja ya Bu ya. Oke Bu, apa sih Bu dorongan dari mana mengapa ibunya itu menggraduasi diri untuk lolos dari, artinya tidak menerima bantuan sosial lagi? Apa yang melatar belakanginya? Monggo Ibu. Ya karena merasa sudah mencukupi kebutuhan, jadi ya saya mengundurkan diri. Ya merasa malu lah. Sedangkan
yang lain kan yang lebih rendah dari saya juga masih banyak kayak gitu. Faktornya dari hati berarti ya, kesadaran dari hati. Dari hati sendiri. Iya, karena malu sudah berapa tahun menerima bantuan tersebut ya? Menerima bantuan berarti udah 5 tahun. 5 tahun, PKH ya bentuknya ya? Bentuknya PKH sama PPNT. PPNT, sekarang nggak dapat lagi ya? Nggak menerima lagi ya? Udah mengundurkan diri. Iya, gimana cara mengundurkan dirinya? Ke Pak Lurah atau kemana? Ke pendamping PKH dulu. Oh, pendamping PKH dulu. Terus tanda tangan, memenuhi syarat. Iya. Akhirnya udah nggak dapat lagi. Sudah berapa lama dari graduasi tersebut sampai sekarang? 1 tahun, 2 tahun? Berarti waktu tahun 2023. Udah cukup 2 tahun, lama juga ya 2 tahun ya. Iya. Padahal Bu, di luar sana ada orang yang mampu tapi pengennya terima bansos, pengen ganti wong miskin. Ibu luar biasa loh Bu. Ini adalah sesuatu yang perlu dicontoh dari Ibu Sobirin. Nama aslinya siapa Bu? Aja Sobirin nama nyong dewek lah. Aslinya siapa Bu aslinya? Namanya Uripah. Uripah, dari Ibu Uripah yang ya dengan rela telah untuk tidak menerima bansos lagi sudah 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun. Iya, iya. Apa tentang bansos buat Ibu? Apa yang menerima sebagai penerima dulunya? Ya. Itu bansos itu gimana sih? Bermanfaat sekali atau gimana? Memang ya bermanfaat sekali, terutama ya yang punya anak sekolah itu untuk membantu biaya sekolah, intinya kayak pakaian, sepatu. Sekarang kan sekolah kan gratis ya, Pak. Jadi kan kalau sepatu kan perlu beli sendiri, buku, ya alat-alat tulis juga kayak gitu perlu. Perlu. Sekarang anak-anak masih ada yang sekolah atau sudah lulus semua? Ada yang sekolah masih 2. SD, SMP? SMP sama SD. SMP sama SD ya? Padahal itu ada syarat untuk menerima bansos ya, padahal ya. Tapi Ibu dengan rela hati untuk tidak menerima lagi. Ini patut dicontoh. Oke. Tanggapan dari Pak Lurah, ada warga yang baik hati seperti ini Pak Lurah? Luar biasa. Iya. Karena ya saya sering dalam setiap kali musyawarah desa, kami selalu menceritakan bahwa setiap kali ada warga yang mengundurkan diri, pasti kami sampaikan kepada warga yang lain di saat-saat tertentu, misalkan di pengajian dasawisma, ataupun acara-acara musyawarah di desa, pasti kami sampaikan. Tujuannya apa? Agar mereka mendengar dan malu diri, barangkali ada yang masih merasakan dia menerima tapi sudah tidak layak, kok nasi ndablek. Nasi ndablek sementara tangganya nasi sing layak menerima tapi nggak nerima. Untuk itu ya kami mengucapkan matur nuwun sama Bu Uripah yang luar biasa di lingkungan wilayah RW 7. Padahal kalau mau diteruskan juga masih ada kesempatan karena anaknya masih masuk di kategori penerima PKH SMP dan SD. Tapi ya kembali lagi dengan kita, mungkin Bu Uripah mensyukuri usahanya tadi dilancarkan sama Gusti Allah. Akhirnya rezeki alhamdulillah nambah. Amin. Alhamdulillah nambah dan rela hati mengundurkan diri, tambah maning rezeki. Ya, amin, amin. Dan mudah-mudahan untuk masyarakat Margasari bisa meniru dari Ibu Uripah. Harus merasa mampu, ya mundur dengan rela. Joko Rumas, demikian bincang-bincang kita siang hari ini terkait penyelenggaraan program bantuan sosial di Kabupaten Tegal. Semoga dari apa yang sudah dijelaskan para narasumber tadi bisa menjawab seluruh pertanyaan warga terkait program bansos. Sekian dari kami, jumpa lagi kita di episode podcast berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loken.